Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah MSDM Global ingin mempresentasikan tentang manajemen kinerja multinasi berbasis tangan. Anggota dari kelompok kami adalah yang pertama Dasar Sabila Tasya Erlinda 1901010120. Kemudian ada saya Ilham Edi Saputro 1901010004. Manajemen kinerja multinasi tantangan. Manajer sumber daya manusia internasional serta manajemen MNC menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam menilai kinerja berbagai jenis karyawan. Tantangan tersebut antara lain: 1. Total perusahaan versus bagiannya. 2. Format standar versus format yang disesuaikan. 1. Total perusahaan versus bagiannya. MNC terdiri dari kantor pusat, anak perusahaan, dan berbagai perusahaan aliansinya. Membuat berbagai jenis penilaian menggunakan teknik penilaian kinerja yang berbeda sangat penting dan bertentangan. Di MNC, karena keputusan mempengaruhi berbagai organ MNC secara berbeda. Selain itu, bahkan proses implementasi keputusan menghasilkan hasil yang kontras. Misalnya, aliansi antara Coca-Cola Limited dan Pepsi Coca-Cola Limited akan menjadi proposisi yang layak di negara-negara kecil seperti Papua Nugini dari segi biaya maupun operasional. 2. Format standar versus format khusus. Umumnya kriteria kinerja atau faktor kinerja yang umum diterapkan untuk sekelompok karyawan yang memiliki tingkat dan jenis yang sama. Beberapa perusahaan menerapkan faktor kuantitatif seperti keuntungan, laba atas investasi, arus kas, produktivitas, pangsa pasar, penjualan per karyawan, biaya produksi per karyawan, biaya operasi per karyawan, ketetapan waktu, dan tingkat keluhan pelanggan. Seragaman data. MNC dan anak perusahaannya beroperasi di beberapa negara di bawah pengaruh lingkungan yang berbeda-beda. Selain itu, mereka menjalankan berbagai jenis bisnis termasuk manufaktur, perdagangan, jasa, proyek konstruksi, dan sejenisnya. Bahkan di sektor manufaktur mereka memproduksi berbagai produk. Oleh karena itu, menyediakan data dalam bentuk data yang seragam dalam unit fisik tidak akan mudah. Namun variasi dalam pengukuran skala menimbulkan masalah meskipun kecil. Oleh karena itu, pengeluaran kinerja karyawan anak perusahaan yang berbeda dalam hal produktivitas fisik pada skala yang seragam agak sulit. Kemudian saya akan menjelaskan tentang apa yang harus dipilih. Jadi area yang akan dinilai bervariasi dari satu jenis karyawan ke jenis karyawan lainnya, seperti nasional negara induk, nasional negara tuan rumah, dan nasional negara ketiga. Selain itu juga bervariasi berdasarkan tujuan atau penugasan, di mana seorang ekspatriat dikirim ke negara tuan rumah. Ya, slide selanjutnya ada peran keluarga. Peran karyawan seperti pasangan dan orang tua juga mempengaruhi pekerjaan karyawan. Kinerja karyawan sampai batas tertentu tergantung pada tingkat penyesuaian pasangannya dengan budaya, fasilitas, dan institusi negara tuan rumah. Kemudian ada area yang akan dinilai untuk HCN. Mengukur kinerja warga negara tuan rumah relatif sulit dibandingkan dengan karyawan perusahaan domestik. Sebagai warga negara tuan rumah, bekerja karyawan dari beragam budaya warga negara induk dan negara ketiga budaya warga negara. Kemudian di sini ada siapa yang harus menilai kinerja. Jadi kinerja karyawan biasanya dinilai oleh atasan langsung. Dalam kasus perusahaan domestik, agak sulit untuk mengidentifikasi atasan langsung seorang karyawan asing yang bekerja di perusahaan tuan rumah sebagai manajer perusahaan tuan rumah serta manajer perusahaan induk yang mengawasi karyawan asing tersebut. Terkadang manajer perusahaan klien juga mengawasi karyawan tersebut. Misalnya, Original Corporation yang beroperasi di India menyediakan layanan ke rumah sakit di Inggris. Kemudian
Kinerja dinilai oleh perusahaan induk dan atasan negara induk, bawahan, pelanggan, dan lain-lain. Kinerja nasional negara induk selalu dinilai oleh atasan di negara induk karena yang pertama mengawasi perkembangan karir, yang terakhir jika bukan kinerja secara langsung, atasan di perusahaan induk mungkin tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang budaya dan lingkungan negara tuan rumah yang mempengaruhi karyawan di anak perusahaan. Selain itu, manajer perusahaan, klien juga mungkin tidak memiliki pengetahuan tentang budaya negara tuan rumah, budaya organisasi anak perusahaan, dan lingkungan negara tuan rumah. Sekian materi yang bisa kami paparkan. Apabila ada salah kata yang kami haturkan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.